Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Wah, senang nian kembali menyapa dari studio Dopal TV memang punya kita. Dan tentunya ini program Jaksa Menyapa yang selalu hadir memberikan penerangan ataupun penyuluhan hukum, memberikan edukasi, memberikan tentunya kita semakin mengenal lebih dekat insan-insan adiaksa yang ada di lingkup Sumatera Selatan. Dan dalam sesi ini, episode ini masih bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Bersama saya Hage Kaindi. Dan saya Seperimanda yang akan menemani Mang Cek Bica tentunya di Jaksa Menyapa. Betul, dengan tema tentunya hari ini kita membahas dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama langsung kita sapa nih Asi. Ada Kak Iwan Setiadi SHMH selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan. Apa kabar Kak Iwan? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Masih seger ya? Iya dong. Iya, luar biasa. Dan di sebelahnya juga kita sapa Asih, ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Siap. Kak Aci Saputra Jaya, Sarjana Hukum. Apa kabar Kak Aci? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Semangat ya Kak Aci. Siap, semangat sekali. Siap. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sebelum itu kita perkenalan dulu nih dengan kedua narasumber kita. Kak, mungkin sedikit flashback mengenai perjalanan karir sebelum di Kejari Kota Palembang, mungkin dari pertama kali bergabung di Kejaksaan. Mungkin Kak Iwan dulu. Oke. Nama saya Iwan ya. Kenal saya mulai berkarir di Kejaksaan CPNS itu dimulai ini. Ya, kemudian menjadi jaksa melalui pendidikan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bandiklat. Kurang lebih 6 bulan saya dilantik menjadi jaksa di tahun 2027. Kemudian setelah dilantik 2027? ya 2 tahun lagi dong Kak? 2007. Iya. Sorry. Jadi 2007 saya dilantik menjadi jaksa. Kemudian saya tugas di Tenggarong. Tenggarong. Ya, jaksa fungsional pertama. Selama kurang lebih 2 tahun. 2009-2010 saya balik ke Kejati Sumsel. Ya, saya kasupsi saat itu, masih ada kasupsi di Bakor Pakem. Selanjutnya saya pindah lagi setelah 2 tahun di Kejati Sumsel ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Wow. Kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya menjadi Kasipidum pertama kali di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Alam. Kemudian ke Sukabumi jadi Kasipitsus. Kemudian saya pernah jadi pemeriksa di Tanggamus karena ada cabang. Kemudian saya dikasih pidum di Metro, Kejari Metro. Kemudian saya kasih pisus di Kejari Palawang. Kasih pidum di Banyuasin. Terakhir sekarang ini di Kejari Palembang sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan. Wow, cukup banyak ini. Berkeliling ya. Luar biasa ya. Ini yang mungkin dari sekian banyak daerah ini mana yang jadi tempat favorit nih? Kalau dibilang favorit kita harus menikmatin semua daerah. Yang paling berkesan lah. Kalau berkesan kebetulan saya di Kejari Palembang karena tipe A ya kan, naik grade. Oke. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Lapang ya? Lapang Atta tuh lah. Lapang Atta, untuk Palembang ya. Palembang, iya. Lapangan golf. Iya. Oke, kita beralih ke sebelahnya ada Bapak siapa namanya? Iya, Kak Aci maksudnya. Kak Aci selaku Kasih Datun dari Kejari Palembang. Aci mungkin boleh juga sedikit flashback karir mungkin. Okay. Kalau ini senior saya. Siap. Kalau saya gabung di Kejaksaan di tahun 2005. Itu saya tamat sekolah 2004 dan 2005 saya masuk Kejaksaan. Daftarnya di Palembang, tapi penempatan pertama kali CPNS di Bengkulu saya. Setelah itu saya mengikuti diklat PPJ, alhamdulillah lulus untuk menjadi jaksa. Dan penempatan pertama saya di Donggala di Sulteng. Setelah jaksa fungsional di sana, saya pindah lagi tugas di Kejari Bengkalis di Riau. Nah, setelah di itu Riau, saya mendapatkan promosi menjadi Kasipisus di Kejari Oku Timur. Setelah di Kejari Oku Timur, saya pindah lagi tugas menjadi Kasih Intel di Oku Selatan. Setelah di Kejari Oku Selatan, saya berpindah tugas lagi menjadi Kasipidum di Kejari Tulang Bawang. Dan sampai hari ini saya alhamdulillah mendapat promosi naik kelas
menjadi Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari Palembang. Alhamdulillah. Luar biasa. Kak, dari berbagai bidang yang sudah dijalani tugas masing-masing ini, bidang apa yang menjadi paling favorit? Yang kemarin tuh yang paling menantang itu perasaan saya itu adalah Intel gitu. Intel. Iya. Kasih yang paling Intel di Kejari Oku Selatan. Oku Selatan kemarin itu. kemarin. Iya. Kenapa bisa menantang di Intel? Karena menurut saya bidang Intel itu harus mencakup semua bidang yang lainnya gitu. Harus dia Yolang mengawal awal, ya. bidangnya, kebijakan Kajari dia kawal, mau bidang-bidang lain juga dia kawal gitu. Ada permasalahan di luar dia harus gitu kawal juga gitu tuh. Kan tidak itu pasti ada kerjasama dengan masyarakat itu berbenturan, pasti ada gitu, pasti itu. Dan disitulah fungsi intelijen itu membuat masalah yang menjadi panas menjadi dingin gitu. Itu fungsi intelijen. Menurut saya itu yang paling berat itu. Dari panas menjadi dingin. Iya. Gawat apa itu Kak? Iya bukan benar. ya. Iya. Tapi Kak kalau ngomongin tentang Datun ya Kak ya. Ya. Ini kan Kakak baru berapa hari nih? Iya, Berapa Bu. hari ya Kak ya. Selamat sebelumnya Kak. Nah, terima kasih Dapat Pak. promosi yang luar biasa. Ini maksudnya selamat minta makan-makan. Siap. Siap. Alhamdulillah Baik. karena itu saya bisa gabung lagi di sini lagi. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, dengan mungkin bukan bertemu dengan karakter baru, terus juga program-program yang sudah dijalankan oleh Kasih Datun sebelumnya gitu ya, Ibu Ria. Dan ini apakah menjadi ritme yang cukup menantang ini Kak untuk pekerjaan-pekerjaan baru dan program-program baru yang ada di Kejari Palembang? Pasti itu. Apalagi saya lihat lagi senior saya terdahulu Ibu Ria itu juga telah menorehkan banyak prestasi juga ya. Ya itu juga sebagai tantangan saya juga sebagai penggantinya itu kan. Apakah saya bisa lebih meningkatkan atau paling enggak harus sama lah gitu prestasinya itu. Saya lihat yang di ruang saya itu banyak juga sertifikat, piagam-piagam Piala-piala. penghargaan gitu. Jadi tantangan saya juga ini untuk jadi lebih baik juga ini. Langsung saya kumpulkan teman-teman yang di bidang Datun untuk bekerja sama harus lebih lagi karena kita ini kota yang istilahnya itu menjadi contoh bagi daerah yang lain itu. Betul. Bagi kinerjanya kita gitu. Itu beratnya juga gitu Pak. Bebannya juga di kelas 1 atau jabatan ini Pak. Luar Oke, luar biasa ya. biasa. Itu saking banyak sertifikat. Iya. Itu bukan cuma sertifikat Kak penghargaan. Aci setiap ngomong ini. Iya. Semangatnya luar biasa ya. Sebenarnya semangat. Jadi sertifikat itu ada sertifikat tanah dan rumah juga ya? Bisa juga di dalam Bisa juga. Atau sertifikat vaksin Kak? Laku dong. Download ya. Download. Oke, kita ke Kak Iwan Kak. Ya. Mungkin sedikit mengenai bagian pembinaan tugas fungsi sehari-hari ngapain sih Kak Iwan? Kalau sebagai kepala sub bagian pembinaan ini namanya kan sub bagian pembinaan. Ya. Bahwa di Kejaksaan Negeri Palembang itu ada beberapa hal, terutama tugas pokok pembinaan itu menjaga kantor rapi, bersih, ya kan? Kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada anggota. Karena apa? Di Kejaksaan Negeri Palembang ini luar biasa. Pegawainya hampir 165 orang. Jadi kita bagaimana pendekatan supaya mereka tetap untuk disiplin, ya kan? Kemudian juga kita di pembinaan juga melakukan semacam inovasi-inovasi ya terkait dengan persiapan WBK. Kemudian juga bagaimana di pembinaan ini ada beberapa bidang, Intel, Pidum, Datun, PB3R, ya kan? Termasuk pimpinan Kajari, itu kan ada anggaran bagaimana bisa terserap. Karena kita kinerja berbasis anggaran. Nah, anggaran ini bagaimana bisa terserap dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu tugas yang memang harus kita lakukan. Datun nih, Datun ada kegiatan, harus kita backup. Dananya kita cairkan untuk bisa berjalan, gitu loh. Itu bidang Pidum itu kan sidang, ya kan? Itu harus kita backup. Ya rata-rata semua bidang dan juga terhadap pimpinan harus kita backup terkait dengan supaya tidak terkendala di lapangan. Berarti bekerja dengan tim juga nih pasti. Wajib. Ada strukturalnya sedikit mungkin di pembinaan. Kalau pembinaan itu ada 3 struktural ya. 1 tata usaha, kaur tata usaha, kaur kepegawaian dan kaur pelengkapan. Nah di situ nanti ada bendahara gaji, bendahara penerimaan.
Iya. Kaur penetapan, Kaur kepegawaian, tata usaha, tata usaha, kaur perlengkapan, dan kaur kepegawaian. Kepegawaian ngurusin pegawai. Tata usaha mengurus surat-suratan. Kan masuk ke pembinaan semua itu. Betul. Seluruhnya masuk ke pembinaan. Nanti ada lagi kaur perlengkapan ini semua terkait dengan kebutuhan Kejaksaan Negeri Palembang beserta bidang-bidang melalui kita. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Rp1.000 pun harus kita pertanggungjawabkan. Harus jelas Kak ya. Jelas, nggak boleh abal-abal mati kita. Nah, kalau Kakak tadi ada 3 kaur Kak. Kalau di Ya. sebelah saya kaur koar dia suka. Mana-mana dia kalau lagi kalau dia habis traktir Kak. Kohar. Nah, ini kan kemarin sempat ada reshuffle ya Kak ya. Kalau reshuffle itu kan pasti ada kita memberikan hadiah, kenang-kenangan gitu ya Kak ya untuk bisa sambut lah Kak. Nah ini apakah, dan juga ada pengelolaan administrasi yang baru. Ini apakah menjadi sedikit tantangan tersendiri nih Kak? Jadi gini ya, itulah tadi tugas pembinaan itu. Karena kita yang berkewenangan itu kan pimpinan. Betul. Tapi sebagai kasubag pembinaan ini, kita memberikan penilaian reward and punishment. Nah yang ini seandainya cocok, kita usulkan ke pimpinan, Pak ini anggota kita kerjanya bagus, cocok Pak untuk menduduki jabatan. Seandainya dia nih kasubsidi di kita, kita bisa usulkan dia untuk jadi kasih. Oh bisa seperti itu Kak ya? Nanti pimpinan, nah rekomendasi pimpinan ini yang penting. Itu yang paling penting. Kak ditahan dulu, ini nanti selengkapnya kita bakal bahas di segmen kedua. Ini seperti apa rekomendasi dari bagian pembinaan kepada pimpinan, dan nantinya diputuskan oleh pimpinan bisa menetapkan posisi juga nih bagi instan adiaksa. Jangan kemana-mana, Mang CBC tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Masih di Jaksa Menyapa, Mang Cebice tentunya masih bersama dengan Kasubin dari Kejari Palembang, Kak Iwan Setiadi SHMH, dan juga Kasidatun dari Kejari Palembang, Kak Aci Saputrajaya SH. Ya, tadi sempat terpotong sedikit Mang CBC, kita ngobrol dengan Pak Kasubin, tapi sebelumnya bahwa memang di segmen pertama tadi kita sudah mengenal profil beliau masing-masing, narasumber kita yang memang sudah ini melalang buana juga nih hampir di seluruh Nusantara, sudah banyak pengalamannya pastinya dan sekarang berkarir di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Kak Iwan, kita lanjut lagi tadi terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh dari Kasubin juga nih. Seperti Ini apa? jadi bisa saya jelaskan bahwa itulah tugas daripada perpanjang tangan pimpinan. Saya sebagai kepala subbagian pembinaan Kejaksaan Negeri Palembang, ya ada contoh Kak jaksa fungsional. Sudah cukup pangkatnya, kita usulkan untuk menjadi kasubsi. Bisa aja di Kejaksaan Negeri luar Palembang, asalkan ada rekomendasi dari saya dan pimpinan kepala Jawa bahwa ini bisa layak untuk menduduki jabatan eselon 5 dan eselon 4 gitu loh. Dan itu sudah pernah Sering terjadi. Sering. Memang itu kewajiban kita. I see. Reward and punishment itu wajib. Oke. Berarti Wajib ini itu. para insan adiaksa harus baik-baik dengan Kak Iwan. Lebaran kemarin banyak kiriman. Karena itu sudah ketentuan juga I ya. see. Orang yang sudah bekerja dengan baik wajib untuk kita berikan reward. Betul, betul. Ya kan? Sudah disiplin, Betul. kerja sesuai SOP. Karena kerja di kejaksaan itu uji orang enak. Capeknya luar biasa. Capek luar biasa. Tapi enaknya juga luar biasa Kak. Nikmat mana yang Anda dustakan? Luar biasa. Oke, mungkin kita ke Kak Asih. Kita ngobrol lagi mungkin terkait dengan tusinya lagi Kak, pengenalan sedikit di Datun. Siap. Kalau di itu Datun itu kita mempunyai tupoksinya itu berdasarkan Perja nomor 7 tahun 2021, yaitu salah satunya memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum untuk masyarakat
Jadi untuk masyarakat kecil pun bisa kita tuh layani hukumnya gitu. Terima kasih. Nah, program-program dari Ibu Ria kemarin ya Kak ya, dan ini program-program yang akan terus berjalan Kak. Apakah ke depan nanti akan ada program-program baru dan terobosan-terobosan baru nih dari Kak Aci, atau kita menyusun terlebih dahulu nih program-program yang lama tapi kita perbaiki? Siap. Yang mau saya teruskan ada, dan dari program saya sendiri pun pada saat saya mendapatkan SK pun sudah ada di benak saya dan sudah mau saya aplikasikan dalam waktu dekat ini lagi. Seperti yang kami ini sekarang ini mau menjemput bola ke pelayanan hukum kepada masyarakat ini. Sebab kan masyarakat kita ini kan banyak juga yang bukannya saya mendiskreditkan masyarakat kecil kan banyak juga yang buta hukum nih. Betul. Iya. Yang itu yang perlu tahu hukum gimana gitu. Yang pertama masalah waris yang sering kita yang terjadi ini, keluarga sama keluarga kadang-kadang ada yang berantem, malah sampai ada yang jadi korban, sampai ada yang meninggal gitu kan. Itu banyak karena mereka tuh buta hukum. Iya. Disitulah kita perlu hadir gitu. Tapi kalau kita sendiri, kita di kantor aja mungkin banyak juga yang segan untuk datang di kantor kejaksaan itu. Nah, mungkin kedepannya kami mau bikin stand di tempat-tempat keramaian, baik di pasar ataupun di KI, tempat perkumpulan masyarakat. Kalau di hari Sabtu sama Minggu pagi yang gitu kan, yang rame, Kak. kita mau ke situ gitu. Kita mau berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bahwa kejaksaan ini nih siap hadir dari masyarakat kecil sampai masyarakat yang kelas tinggi pun kita siap hadir itu. Begitu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kami hadir untuk masyarakat. Kalau KI itu Kak, Sabtu Minggu rame Kak. Bener. Kalau jadi nyari ASI target malam saya. Kak. Ya betul. Nanti balik gawe baru bisa jogging. Oh, iya. Kadang-kadang nggak sempet kalau sore. Jogging Kak. malam-malam ya? Jogging malam-malam. Olahraga malam, oke. Nah, anyway Kak, kalau kita mumpung masih di Jaksa Menyapa nih, sedikit case yang mungkin menjadi satu sorotan yang banyak juga ditanyakan oleh masyarakat terkait waris tadi. Itu perkara apa sih Kak? Ini kalau masalah waris itu udah pasti masalah harta, masalah uang. Jadi seperti ini loh, yang kebanyakan yang masyarakat ini misalnya dia anak pertama atau dia yang ahli waris itu sudah nggak punya anak, nanti yang mengaku saya paling berhak loh, saya yang anak yang pertama, atau saya mengurus orang tua saya, jadi saya harusnya dapat jatuhnya sekian seharusnya, yang ini harus dapat sekian. Nah, itulah akhirnya terjadi bentrok sesama keluarga. Ya, seperti saya bilang gitu, itu yang perlu kita luruskan, yang perlu kita terangkan pada masyarakat. Kalau waris itu ada loh aturannya. Ya kita kalau memang nggak bisa secara keuangan, ya udahlah kita gunakan secara undang-undang yang berlaku, baik secara hukum negara maupun secara agama pun boleh. Ayo kita tuh bahas, kita bedah sama-sama, kita cari jalan yang terbaik gitu. Masalah kalaupun keluarga pengen menggunakan juga hukum Islam, kita tahu yang juga Boleh, mengatur. nanti kita waris. jelaskan juga, siap kita. Siap. Oke. Waris gitu. Nah, tapi ini yang harus digarisbawahi bahwa Kejaksaan Negeri Palembang ini dan juga yang dipimpin oleh Kak Aci ini hanya memberikan informasi, edukasi terkait hukum tersebut ya. Tapi kalau untuk penyelesaiannya itu diserahkan lagi kepada masyarakat gitu ya Kak ya. Kita juga itu tahu yang harus misalnya kita sudah kita jelaskan memang juga mereka juga belum ada titik temu, daripada nanti ada perselisihan di keluarga, kita sarankan juga untuk dibawa ke pengadilan. Betul. Ke pengadilan saja gitu kan, lebih baik seperti biar pengadilan yang memutus berapa sih harta-harta kalian yang berhak gini gitu, daripada mereka nggak titik temu, kasihan mereka nanti atau putus tali persaudaraan atau apa gitu. Masalah kan. adik beradik Kak Iwan. Iya, ya, mungkin so, kita ya. juga pernah kayak ketemu seperti itu kan, Ribut, gitu kan. Baru selesai Kak. Gara-gara Ini baru tanah, selesai. Gitu. gara-gara tanah 2 karung. Coba tanah 2 karung. Tapi jangan ya Mang Cek Bicek. Iya, seperti Tapi itu lagi yang harus digarisbawahi Mang Cek Hagai, bahwa ini Kejari Palembang itu hanya memberikan edukasi saja, Siap. informasi Seperti saja. Kapasitasnya di situ ya. Iya, nah tapi Kejari Palembang ini juga bisa mendampingi, tapi bukan untuk personal, bukan untuk individu, untuk BUMN dan juga BUMD, pemerintah bisa didampingi oleh Kejari atau dari Kasidatun ini sendiri, program dari Kasidatun ini sendiri. Nah, apakah kita sudah banyak ini Kak MOU di tahun 2025 ini, atau kita akan kejar lagi nih MOU dengan BUMN, BUMD dan juga pemerintah? Siap. Kalau saya untuk tahun 2000 ini menurut catatan saya ini ada 14 dan itu kan akan saya tingkatkan lagi gitu. Karena kita ingin memberikan pelayanan juga kepada pemerintah ini. Kita kawal juga pembangunan dia ini. Betul. Kita bantu juga dalam tata kelola keuangan mereka, tata kelola dalam pekerjaan mereka juga. Jangan sampai
tata kelola yang salah selama ini menimbulkan hal-hal seperti tindak pidana korupsi atau apa. Dan saya jelaskan tindak pidana korupsi itu diawali dengan adanya tata kelola yang salah dalam pemerintahan itu ataupun dalam manajemen keuangan mereka itu. Dan disinilah kita hadir membantu mereka untuk mengedukasi mereka juga itu untuk memperbaiki tata kelola mereka gitu Mbak. Gitu ya. Oke, nah selama ini Kak, mungkin apakah memang memperbaiki tata kelola, oke lah. Nah poin-poin berikutnya mungkin ada sedikit benturan-benturan dari sesama instansi atau sesama BUMN, BUMD, atau lebih banyak juga mereka kepada masyarakat nih, perselisihannya. Oke, untuk yang instansi sama instansi memang sampai saya tarik ke belakang kemarin itu saya lihat memang nggak ada. Tapi kalau dari instansi dengan masyarakat itu ada gitu memang itu. Saya tuh lihat dan baru-baru ini juga bakal juga ada nanti yang mau kita selesaikan juga secara di luar pengadilan atau di pengadilan itu tentang penagihan gitu yang ada. Pihak BPJS itu ada satu perusahaan yang masih mengemplang iuran BPJS gitu. Tapi nanti kita coba dulu kepada mereka untuk membayar itu. Tapi kalau memang mereka masih ngotot, ya kita bawa ke pengadilan nanti. Berarti di sini kejaksaan berperan sebagai pengacara negara? Iya siap, seperti itu kita siap Sekali-sekali istirahat dong Kak, jangan siap terus. Begitu memang kita di kejaksaan harus siap terus ya kalau untuk siap masyarakatnya. Ya, Kak? Wah, Iya, luar nggak pernah. biasa. Oke, berarti hari-hari ini kerja dari pagi sampai malam nih Kak? Siap, memang seperti itu kita sekarang gitu. Idola banget ya Kak Acin ya. Luar Bekerja biasa. dengan tulus penuh hati. Iya. Baik. Jadi teladan ya, luar biasa. Dan itulah memang peran dari Datun Bang Cek Wicek, yaitu bukan hanya sebagai jaksa, bahwa jaksa ini bisa jadi berperan menjadi pengacara negara. Tetapi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang bukan menjadi pengacara personal, bukan pengacara pribadi, tapi adalah instansi-instansi pemerintah dan juga BUMN dan juga BUMD. Berarti satu tim dari Datun tadi Kak mungkin dibantu juga dengan ada kasubsi Perdata dan kasubsi Tun gitu. Dan pengadilannya dilakukan di Tergantung kalau dia di Tun kita pengadilan Tun, kalau Perdata nanti bisa di pengadilan negerinya gitu. Maupun nanti ada putusan wali bisa di pengadilan agama gitu. Tidak ada di pengadilan akhirat ya Kak? Nggak ada ya? cerita dong, bukan jaksa menyapa yuk. Balik lagi dengan Kak Iwan nih Kak. Kak, kalau ngomongin tentang pembinaan ya Kak ya, ini kan pasti regulasi, terus instruksi Jaksa Agung, terus itu pasti ritme pekerjaan dari pimpinan ini harus cepat Kak. Nah, bagaimana, apakah ini ada nggak sih Kak teman-teman insan adiaksa mungkin yang terkendala dengan disiplin, yang disiplin ini mungkin nggak habis-habis nih Kak permasalahan kedisiplinan? Jadi gini, memang ya problematik itu pasti ada ya. Iya. Karena jangankan kantor, di rumah aja pasti ada saudara yang tidak pulang jam sekian, bangun jam sekian, namanya problematik. Tapi kita mensiasati bahwa selain daripada absensi mobile, ya kita juga menerapkan absensi manual. Oke. Jadi ketahuan bahwa, dan absensi manual ini saya taruh di ruangan saya. Oh. Saya lihat dari tiap bidang, saya ketahuan tuh yang datangnya siang telat 1 menit aja itu potong berapa persen. Nggak bisa mungkin ya. dibohongi, Udah jadi. bisa. Iya, tegas berarti. Rugi dong bohongin gitu. Tulisannya juga lain ya, Lain. karena manual tadi ya. Tidak Nggak gitu pacar dibohongin. referensi dia. Karena Kak Iwan ini wong lamong. Jadi kita tetap seandainya pun nanti ada yang beberapa kali telat, jangan langsung kita tindak. Betul. Kita panggil, kendalanya apa, masalahnya apa, kan kita nggak tahu kalau nggak kita tanya. Kekeluargaan tadi. Wajib, Iya. ya. Apabila sudah kita kasihan surat pernyataan, jangan mengulangi lagi. Masih juga ya kita binasakan. Oh, dibinasakan Kan ngeri gitu. banget ya. Tapi Ini tetap subin ya. kita sampaikan kepada pimpinan, Iya. karena Kejaksaan Negeri Palembang atau Kejaksaan Agung itu kan satu komando. Yes. Betul. Kita ada pimpinan, kita sampaikan pada pimpinan begini, semuanya kita serahkan pada pimpinan. Oke, satu suara Kak ya Satu pastinya. suara ya. dong. Baik, luar biasa Mang Cek Wicek. Kita masih bakal balik lagi ya sih ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasidatun dan juga Pak Kasubin dari Kejari Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di PAL TV.
Masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Mang Cebica ini adalah di segmen ketiga. Sebelumnya di segmen pertama dan juga segmen kedua kita sudah ngobrol panjang lebar dengan tema kita hari ini adalah menjaga keadilan, melindungi hak, sinergi dari Datun dan juga Kasubagin di Kejari Palembang. Oke, masih kita bakal ngobrol lagi nih dengan Kak Iwan dan juga Kak Aci. Kita beralih ke Kak Aci lagi nih. Kak Aci, boleh mungkin diceritakan sedikit proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara? Boleh. Begini, diawalin itu dari pihak instansi pemerintahan atau BUMD itu melakukan MOU dulu kepada kita itu. Setelah adanya MOU antara dua pihak dan diteruskan dengan surat kuasa khusus. Dan surat kuasa khusus ini dijelaskan itu kita untuk pendampingan apa, dalam pendampingan hukum apa. Ada juga terkadang tentang pengadaan barang jasa, pembangunan proyek-proyek, gitu akan kita dampingi gitu sebagai legal assistantnya gitu tuh. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, nah lalu setelah dilakukan proses pendampingan hukum itu sampai ke tahap mana sih Kak? Maksudnya ada beberapa kasus seperti ini, mungkin di tengah jalan ditemukan bahwa memang yang didampingi ini melakukan kesalahan juga nih. Oke. Nah, sikap seperti apa yang diambil? Nah, itulah fungsinya kami. Ketika di dalam pekerjaan itu adanya kesalahan atau adanya permasalahan baik dari internal atau eksternal, disitulah hadirnya kami di situ. Kami akan memberikan bimbingan atau arahan sesuai dengan juknis atau petunjuk tentang pengerjaan itu. Jangan kita keluar dari petunjuk ini. Jangan kalian keluar dari rel ini. Kalau kalian masih juga nggak mau menaati atau nggak mendengarkan himbauan dari itu, kita juga dapat memutuskan. MOU itu bisa kita batalkan di tengah jalan apabila sudah orang itu istilahnya sudah nggak lagi dengar omongan kita, ya untuk apa lagi kan kita ada hadir di situ lagi. Kalau kita saja yang sebagai APH aja nggak didengarinya, ya gimana lagi, lebih baik kita mundur gitu. Mungkin ada bidang lain yang akan bisa menindak mereka nanti. Betul, berarti memang di awal perlunya keterbukaan. Benar, seperti itu. Kita bisa tahu permasalahan itu kalau memang dibuka sama yang bersangkutan gitu. Tapi selama ini belum ada ya, belum pernah terjadi ya? Alhamdulillah, kita dari awal pun sudah kita buka. Inilah fungsi kami akan mendampingi saudara, kami akan memberi bimbingan, memberi masukan, memberikan pertimbangan hukum kepada itu. Jadi gunakanlah kami, fungsikanlah kami sebaik-baiknya. Kalau memang hati kalian bersih untuk mengerjakan ini, kalian akan senang dengan hadirnya Datun di samping kalian gitu. Masya Allah, Datun bekerja dengan tulus. Iya, ya, begitu. Iya. Belum ada, baru 2 hari. Sabar ya. Nah, Kak Iwan, ini kan masih ngomongin tentang WBBM dan juga WBBK nih Kak Iwan, yang tadi sudah sempat Kakak mention. Ini memang baru di semester pertama di 2025, tapi persiapan untuk menuju itu pasti sudah dilakukan dari awal tahun dengan terus kita mirroring juga di tahun 2024 apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dan lain-lain. Itu bagaimana Kak pendapatnya? Jadi sebagai ketua persiapan WBK tahun 2025 ini, ya kita ada tim. Jadi saya siapkan tim untuk persiapan WBK 2025. Ada grupnya kita buat. Jadi tiap minggu itu saya maintain. Sejauh mana. Kita sudah berusaha mungkin untuk tanggal 24 ini hari Kamis itu ada tim penilaian dari Kejaksaan Agung. Apakah Kejaksaan Negeri Palembang lolos untuk penilaian dari Menpan? Jadi semua sarana prasarana khusus di pembinaan sudah kita buatkan, yang mana kurang tahun lalu seperti penunjuk arah. Oh saya tengok, mohon maaf, kita kan pelayan. Yang jelas kita sebagai pelayan masyarakat, masa masyarakat menengok untuk buang air kecil aja tuh nggak layak, kita perbaikin semuanya per bidang. Karena kan setiap bidang kan pelayanan semua. Datun melayani pemerintah daerah, Intel melayani masyarakat dan juga pemerintah daerah.
pitsus, pidum masyarakat. Jadi bagaimana kita buat pihak eksternal yang masuk ke Kejaksaan Negeri Palembang itu seperti tidak memasuki sarang macan harimau. Kita bikin nyaman dengan cara fasilitas. Masjidnya kita perbaikin, kita bikin rapi, kita siapkan tempat wudhunya. Insya Allah kalau Tuhan berkenan kita bisa lolos tahun ini. Wow, targetnya lolos Kak ya? Targetnya harus lolos. WBK dan WBBM. WBBM. Kan Ya, mudah-mudahan. Mengikuti kepala Kejati. Iya dong. Kejati udah lolos. Karena nih. ya sebagai kita ini Kejaksaan Negeri penyanggah kota besar, Yap. ya kan? Seharusnya kita harus siap. Harus siap ya Kak. Harus. Karena fasilitas kita sangat lengkap Kak di Indonesia Kak. Betul. Karena ada LRT kita nih Kak. Betul. Iya. Malu kalau kita ini. Cuman ya gimana lagi? Yang penting seluruh bidang, karena pembinaan untuk menyiapkan ini harus kolaborasi dengan per bidang. Betul. Karena setiap bidang itu mempunyai inovasi-inovasi. Harus kita rangkum. Mudah-mudahan lah. Mohon doanya. Siap, amin. Oke, kita ke Kak Aci lagi nih. Kak Aci, mungkin sedikit peran Datun mungkin dalam, bukan sedikit juga ya, banyak pastinya peran Datun ini dalam menjaga aset dan keuangan negara. Seperti apa Kak? Seperti ini. Waktu kalau saya nih, tapi saya pernah melihat berita di Kejaksaan Tinggi itu. Salah satunya itu banyak mobil-mobil atau mobil-mobil kepala-kepala dinas yang terdahulu, pejabat-pejabat yang terdahulu yang belum dikembalikan. Itu bisa juga kita sebagai tim Datunnya itu untuk mengambilkan, itu bisa, karena mungkin dari pihak dari Pemda sendiri mungkin ada segan, nggak mungkin itu atasan saya terdahulu yang menolong saya. Tapi kalau sudah diserahkan sama kita, alhamdulillah saya lihat kemarin banyak juga. Dan ada juga seperti yang kalau ada tanahnya pemerintah yang dikuasain sama masyarakat gitu kan. Daripada dia bentrok sama masyarakat, ya udah kembalikan kepada kami, serahkan kepada kami, jadikan kami JPN-nya, seolah akan kami selesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya nanti gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang harus ada MOU terlebih dahulu. Siap, seperti itu. Baru bisa berperan sebagai jaksa pengawas negara. Gitu. Baru bisa kami menjadi JPN, disebut JPN. Targetnya Kak, 2025 apa sih dari bidang Datun sendiri? Yang target saya tahun 2025 ini, saya mau mengawal semua kebijakan dari pemerintah kota ini, apalagi Pak Wali Kota ini kan baru nih, pasti dia banyak sekali program-programnya nih, yang janji-janji dia kepada masyarakat ini. Dan kami dari Datun sendiri menyatakan siap untuk mengawal, membantu untuk melancarkan program-program dia untuk selanjutnya gitu. Kita dari Datun siap sekali, dan kepada juga masyarakat juga kami juga siap memberikan penyuluhan atau pengertian atau edukasi kepada masyarakat tentang hukum. Mungkin itu saja. Wah, ini yang luar biasa nih Kak, yang intas ke masyarakat ya. Semoga program ini berjalan dengan baik ya Kak ya. Insya Allah. Program baru ya Kak ya, apalagi di tempat keramaian. Iya, di benar. Kamangiwa, dan juga semoga banyak membantu dari masyarakat. Dan seperti episode kemarin kita ngobrol dengan Kak Sintel, banyak masyarakat yang dibodohi oleh oknum. Jangan sampai. Siap, bisa juga saya seperti itu. Betul, Saya tambahin juga gitu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, ada himbauan Kak Iwan untuk untuk Kota Palembang atau mungkin adik-beradiknya yang nak menjadi insan adiaksa ini? Oh iya. Jadi untuk khususnya masyarakat Kota Palembang, juga adik-adik yang mahasiswa, yang tamat SMA, yang D3, ya galak-galak main ke kantor mencari informasi. Tahu. Nah, informasi itu kan Pak atau Kak, kapan ada pembukaan pegawai, ya kan? Selain kita juga menge-share di website Kejaksaan Negeri, nah lebih update lagi ke kantor, kita kasihkan brosurnya. Karena ya sayang sekarang dengan program pemerintah sekarang dan juga Kejaksaan Agung untuk menjadi pegawai kejaksaan itu sangat real, fair, asalkan fase-fase itu dilewati. Jadi setiap tahun itu yang diterima itu banyak sudah
Mudah-mudahan adik-adik Mang Cek Bicek yang punya ponaan Betul. nak masuk ke anaknya gawe di jaksaan, biasanya itu di bulan 8 lah sudah mulai launching. Ya. Makanya jingok-jingok di website. Ya kan? Karena tugas kami di pembinaan itu menginformasikan itu. Oke. Ya. Jangan lupa cek di bulan 8. Mendak bulan 8, bulan 9. Pasti di akhir tahun itu pasti ada pembukaan. Dan itu gratis ya? Gratis. Luar biasa ya. Ini jadi informasi juga Bang CBC ya, supaya siapa tahu mau berkarir jadi Bagus. insan adiaksa kan. Asih mungkin. Oh kalau Asih jadi Nah, pawang Indah, hujan ada Mbak Kak? Bila. Pawang hujan. Ada loh, iya. Pawang hujan. Kalau manca air ini penggali kubur biasanya. Nah, Iya. Oke, Kak Aci mungkin ada himbauan sedikit. Pada masyarakat ya, pada masyarakat kecil juga itu, kalau mau bertanya tentang hukum lebih baiknya kepada orang yang ngerti hukum, Betul. ahli hukum. Kalau dia bertanya kepada orang yang tidak, pada ahlinya saya bilang gitu, akan menjadi kesesatan sendiri dia nanti. Dan itu menjadi kerugian dia sendiri. Ya Mbok, kita sudah membuka diri, kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Ya gunakanlah kami gini. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang prima. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan kami kalau memang mereka mau datang ke kantor, kita welcome bener. Kita siapkan minum, ngopi, ngobrol santai, mau sejam 2 jam, oke. Sampai mereka puas, sampai mereka tahu, oh ini tuh permasalahannya. Ternyata semua permasalahan itu kalau ditarik dengan hukum pasti semuanya ada penyelesaiannya. Betul, ada solusinya. Ada gitu ya. solusinya semua. Wah, oke. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, Iya, Kak ya. begitu. Karena kalau kata pepatah malu bertanya sesat Sesat di di jalan. jalan. Banyak bertanya itu artinya bu. Iya nih. Boleh gitu ya. Jadi Bang CBC ini artinya bahwa insan adiaksa, bahwa Korps Adiaksa ini sudah siap, sudah membuka diri untuk Bang CBC bisa berkonsultasi dengan gratis, Ya. bisa nanya terkait mungkin perekrutan, terkait konsultasi hukum, apapun itu. Ini kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Palembang sudah sangat siap dan sangat open untuk bisa memberikan solusi dan memberikan arahan, bimbingan dan juga minuman sedikit tadi untuk Bang CBC pasti. Iya, Kan pasti mau kasih kok. minum dari kopi. Pasti kalau mereka datang udah pasti kita kasih minum gitu. Oke Kak, terima kasih Kak Aci, Kak Iwan untuk Sama-sama. waktunya dan juga Sama-sama. luar biasa insight-insight baru juga masih kita dapatkan Bang CBC di tiap sesinya di Jaksa Menyapa. Terus saksikan cuma di PAL TV memang punya kita, ini program yang sangat luar biasa. Terima kasih yang telah nonton, aku Hage KMD. Dan saya Seva Rimanda, tentunya Jaksa Menyapa terus menemani Anda. Jangan lupa saksikan Jaksa Menyapa. Sampai jumpa.